Saya punya puluhan rumah, saya punya puluhan mobil. Terus masuk kubur, apa yang terjadi? Ya sudah, jabatannya, titelnya, semuanya nggak berlaku, nggak berguna di sana. Siapin diri kita buat momen tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di kediaman Bapak Haji Bambang. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada segenap keluarga besar beliau dan juga warga, masyarakat, lingkungan, wabil khusus para ulama, para masyayikh, para asatidzah, para guru-guru yang hadir di tengah-tengah kita dan tokoh masyarakat. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala dan kita semuanya dijadikan hamba-hamba yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala terangi hati kita dengan iman, dengan yakin, dengan mahabbah dan kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa ahlihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang kalian hingga aku menjadi orang yang paling dia cintai, lebih daripada cintanya kepada dirinya sendiri, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada keluarganya, kepada semua manusia, kepada hartanya. Menjadikan Rasulullah yang paling dia cintai. Sekedar cinta kepada Nabi nggak cukup, akan tetapi menjadikan Rasulullah yang paling dia cintai, itu seharusnya. Sayyidina Umar bin Khattab, dia cinta kepada Nabi Muhammad. Dia bilang, ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada istriku, anakku, keluargaku, ibu bapakku, hartaku, manusia semuanya. Maka kata Nabi dan Sayyidina Umar bilang, kecuali diriku, tetap aku lebih cinta kepada diri sendiri. Nabi bilang, kalau begitu engkau masih belum sempurna imanmu, hingga aku menjadi orang yang lebih engkau cintai lebih daripada dirimu sendiri. Masya Allah. Begitu mendengar nasihat Nabi Muhammad, langsung naik imannya Sayyidina Umar, hingga dia bilang, ya Rasulullah, bertambah nur di dalam hatinya. Dia bilang, ya Rasulullah, sekarang ini engkau lebih aku cintai bahkan lebih daripada diriku sendiri. Masya Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi Muhammad lebih dekat, lebih berhak dengan cintanya kaum mukminin lebih daripada dirinya sendiri. Orang besok hari kiamat, tahu gak, Nabi lebih penyayang sama kita lebih daripada ibu kita, lebih daripada bapak kita, lebih daripada anak kita, lebih daripada istri kita, lebih daripada suami kita. Nabi Muhammad penyayang sama kita. Suami kita cinta sama kita kapan? Ya sejak menikah. Istri kita cinta sama kita kapan? Sejak menikah. Anak kita cinta sama kita kapan? Ya sejak lahir, berapa tahun yang lalu. Kemudian orang tua kita cinta sama kita kapan? Ya sejak kita lahir. Sebelum kita lahir dia gak cinta sama kita. Tapi Nabi Muhammad sudah cinta sama kita sebelum kita lahir. Setahun sebelum kita lahir, lebih. 2 tahun sebelum kita lahir, lebih. Dari 1500 tahun sebelum kita lahir, Rasulullah dicinta sama kita. Ini 15 abad yang lalu, 15 abad yang lalu, ya. Itu Nabi SAW hijrahnya sekarang udah berapa tahun nih? 1440, 40 berapa ya? 46 tahun sejak hijrahnya Nabi. Berarti sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW 1436 tahun sejak wafatnya Rasulullah. Nah itu, sejak itu tuh Rasulullah tuh udah kangen sama kita. Kita yang ada di sini nih kangen nggak sama Nabi Muhammad? Benar kangen sama Nabi Muhammad? Ya
katanya Sahibul Maulid, tadi kita kita membaca Maulid Simtud Durar kan, karangannya Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Itu dalam sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi bilang, setelah dia sholat dia bilang, fa inni ushiduka wa ushidu hamalata arsyik wa jami'a khalqik anni uhibbuk wa uhibbu hadzal habib li hubbik. Aku, ya Allah, aku mempersaksikan engkau dan malaikat pemikul arasmu dan semua makhlukmu. Aku menjadikan engkau dan mereka sebagai saksi bahwasanya aku bersaksi aku cinta kepadamu dan cinta kepada Nabi Muhammad. In sadaqtu fi madda'aitu, ini belum kelar omongannya. In sadaqtu fi madda'aitu fasidqu mahbubuk. Kalau omongan saya jujur, omongan saya benar, maka engkau menyukai kejujuran dan hal yang benar. Wa in takhayyala li fi madda'aitu, tapi kalau itu cuma sekedar khayalanku, saya kira saya mencintai, saya mengklaim, saya ngakunya saya cinta. Apakah itu hakikat? Nggak tahu. Apakah itu hakikat? Kita nggak tahu. Itu hanya sekedar klaim. Kita cinta, wallahi kita cinta sama Nabi Muhammad. Tapi seandainya itu cuma khayalan belaka, maka aku memohon kepadamu ya Allah agar kau menjadikan khayalan itu menjadi kenyataan. Masya Allah, tulhiqni bihabus shadiqin, dan engkau masukkan aku di barisan orang-orang yang jujur dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak tahu cintanya kita, semoga benar cintanya kita. Tapi itu Nabi Muhammad, kita cinta sama Nabi cinta dengan kita. Gedean cintanya Nabi ke kita daripada cintanya kita ke Nabi. Kita baru cinta sama Nabi kapan gitu baru cinta sama Nabi? Sebulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun. Baru berapa tahun kita cinta sama Nabi Muhammad? Oh, sudah 60 tahun. Nabi udah 1446 tahun cinta sama kita. Itu ketika Siti Aisyah melakukan satu hal yang menggembirakan hati Nabi. Nabi berkata, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akhirat wa ma alanat wa ma asrat. Ya Allah, limpahkan ampunanmu untuk Aisyah, yang dia dahulukan, yang dia tunda, yang dia wujudkan, yang dia tunjukkan, yang dia sembunyikan. Ampunin pokoknya semuanya. Siti Aisyah sampai senyum. Nabi bilang, Aisyah, kamu girang dengan doaku? Iyalah, girang dengan doanya Rasulullah. Terus Nabi bilang, wahai Aisyah, itu doaku bukan hanya untuk kamu saja, tetapi untuk setiap individu dari umatku tiap malam. Tiap malam satu persatu kita didoain demikian oleh Nabi Muhammad. Setiap malam. Begitu. Nabi 15 abad yang lalu lagi duduk malam-malam. Tahu-tahu dia menghembuskan nafas, Rasulullah, lau ra'ayna ikhwanana, andaikan saya bisa melihat saudaraku, kangen, rindu, pengen melihat saudara-saudaraku. Sahabat bilang, ya Rasulullah, ini kami saudaramu. Nabi bilang, antum ashabi, kalian sahabatku. Terus siapa saudaramu ya Rasulullah? Saudaraku generasi yang datang setelahku, nggak pernah melihat aku, tapi mereka beriman kepadaku. Siapa nih? Ini kita nih, ya, kita nih yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Ini kita yang dirindukan, kita yang dirindukan sama Nabi Muhammad. Yang kadang masih suka telat subuh, masih dirindukan sama Nabi Muhammad. Yang mulutnya nggak lepas dari dosa, masih dirindukan sama Nabi Muhammad. Yang matanya masih suka lihat maksiat, masih dirindukan oleh Nabi Muhammad. Masih dikangenin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, tahu gak? Besok tuh hari kiamat, bapak kita aja nggak mau dekat-dekat sama kita, istri kita nggak mau dekat-dekat sama kita, anak kita nggak mau dekat-dekat sama kita. Di Al-Quran yang kita baca, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari di mana seseorang dia lari kabur dari bapaknya, kabur dari anaknya, kabur dari istrinya, kabur dari pasangannya, kabur
satu sama lain. Kenapa? Nggak mau dijadikan kambing hitam, nggak mau dipersalahkan. Hatta bapak kita kabur, enggak. Kenapa? Akhirnya ini anak nuntut saya. Emang kenapa? Hari kiamat tuh, hari kiamat masing-masing mau cari selamat walaupun dengan menumbalkan anak sendiri. Biarin dah, anak masuk neraka, bini masuk neraka, bapak masuk neraka, yang penting saya masuk surga. Kamu kalau mau masuk surga ya harus numbalin anak, istri, tumbalin. Sampai segitunya. Itu di Al-Quran Allah Ta'ala bilang, yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih kalla innaha lava nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a. Hari di mana penjahat, pendosa, pelaku kejahatan berharap untuk lolos dari azab neraka dengan menumbalkan anaknya. Satu anak lah, kalau perlu semua anak, cucu, semua masukin. Nggak cukup, masih kurang. Istri, suami, masukin. Bapak, ibu, masukin. Siapa aja deh jadikan kambing hitam. Salahin mereka, yang penting saya selamat. Oke, masing-masing tuh nyari siapa yang bisa disalahin agar dia selamat. Selamat dari siksa Allah Ta'ala. Kalla, nggak bisa kabur. Itu neraka tuh udah tahu. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Itu pendosa udah kelihatan mukanya, neraka yang nyari mereka, neraka yang melilit mereka, neraka yang mengejar mereka. La ilaha illallah. Saat semua orang kabur, kita nggak punya siapa-siapa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyari kita, umatku. Dicariin umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, besok hari kiamat tuh para nabi-nabi saat dilanda ketakutan, al-faza'ul akbar, ketakutan yang terbesar hari kiamat, saat neraka menggelegak siap untuk menerkam para pendosa. Itu para nabi-nabi, mereka bungkam, bisu, 1000 bahasa. Mereka para nabi-nabi bisu, yang bisa ngomong cuma para rasul. Para rasul derajatnya di atas nabi-nabi. Para rasul cuma berani bilang satu kata, nafsi, nafsi, ya Allah, diriku, diriku. Yang lain masa bodoh. Nafsi, nafsi, diriku, la anju, la arju, la nafsi. Yang saya pengen selamat diri saya, diri saya. Tapi Nabi Muhammad yang berani bilang di saat tersebut, ya Allah, ummati, ummati, umatku, 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 umatku. Datang orang-orang ke Nabi Adam. Kamu kan bapaknya manusia, tanggung jawab dong. Minta kepada Allah proses. Percepat, jangan kita lama-lama di padang mahsyar 50.000 tahun tenggelam dalam keringat kita. Orang kafir ngejerit, ya Allah, keluarin kita dari tempat ini walaupun ke neraka. Nabi Adam bilang, enggak, saya enggak berani ngomong sama Allah. Akhirnya saya dipersalahkan. Allah, ini hari sedang murka, kemurkaan enggak pernah terjadi sebelum dan setelahnya. Samperin Nuh, suruh Nuh aja yang ngomong, saya enggak berani. Enggak punya muka untuk ngomong sama Allah. Saya ngomong, akhirnya saya yang kena azab. Ngomong ke Nuh bilang gak berani, Allah lagi murka, kemurkaan yang gak terjadi sebelum setelahnya. Samperin Ibrahim, dia aja, saya gak berani, saya gak punya muka. Ibrahim bilang, saya juga gak berani. Samperin Musa bilang, saya gak berani. Samperin Isa bilang, bukan saya orangnya. Semua bilang bukan saya. Dioperin kemana? Ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaja dibikin muter biar semua orang tahu tuh nabi-nabi yang hebat-hebat di sana nggak punya pengaruh, nggak punya jabatan yang cukup kuat untuk berani ngomong sama Allah Ta'ala. Tapi Nabi Muhammad begitu disamperin, Nabi bilang, ana laha, saya yang ngomong, siap, saya yang ngomong kepada Allah Ta'ala. Sujud, begitu Nabi Muhammad sujudnya Nabi Muhammad menarik perhatian Allah. Sehingga Allah Ta'ala bilang, Muhammad, angkat kepalamu, angkat kepala. Allah lagi murka, tapi Nabi Muhammad sujud,
Saya murkanya ke orang, bukan ke kamu. Angkat kepala, angkat. Saya bukan murka ke kamu. Angkat kepalamu. Irfa ra'sak. Sampai akhirnya Nabi bilang umatku, khalas, irfa ra'sak wasal tu'ta wa sya'atu syafa'. Angkat kepalamu, minta saya kasih. Kamu mau syafaat, kamu saya berikan syafaat, dan kamu boleh memberi syafaat kepada siapapun yang kamu mau. Sallallahu alaihi wasallam. Habibina Syafi'il Musyafa', kekasih kita sang pemberi syafaat yang dapat akses syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah taala anugerahkan kita syafaat tersebut. Itu Sayyidina Abu Hurairah nanya, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atik yaumil qiyamah? Rasulullah, siapa orang yang paling beruntung dapat syafaatmu hari kiamat? Maka Nabi bilang, ya Bahir, saya udah tahu nggak ada yang mengajukan pertanyaan unik ini kecuali kamu. Saking kamu tuh paling perhatian sama ilmu. Memang udah saya nunggu siapa orang yang mau nanya nih. Dan saya tahu nih pertanyaan pasti keluarnya dari Abu Hurairah. Orang yang paling beruntung dengan syafaatku hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan min qalbihi, yang berucap la ilaha illallah dengan murni, dengan tulus, dengan ikhlas dari dalam lubuk hatinya. Bagaimana itu bilang la ilaha illallah tulus murni? Murninya bagaimana? Murninya adalah antahjuzahu an maharimillah. Konsep itu, kalimat itu, imannya dia dengan hal tersebut mencegah dia dari hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kalimat ini yang membuat matanya nggak mau ngelihat yang haram, nggak mau ngomong yang haram, nggak mau dengar yang haram, mulutnya nggak mau mencaci. Kenapa? Saya punya la ilaha illallah. Nggak mau memaki, nggak mau memprovokasi, nggak mau berghibah, nggak mau adu domba, nggak mau gosipin orang, nggak mau ngatain orang. Ya, kenapa? Saya punya la ilaha illallah. La ilaha illallah dia tulus. Tapi ada orang punya la ilaha illallah, tapi la ilaha illallahnya nggak bisa ngerem dia dari yang haram. Punya la ilaha illallah masih kejerumus dalam zina, dalam nyolong, dalam nyuri, dalam mencaci, dalam memaki, dalam riba, dalam ngambil haknya orang lain, dalam ngatain orang, dalam memfitnah orang, dalam adu domba, dalam provokasi. Lihat bila mendalik. Nggak tahu la ilaha illallah versi apa yang dia punya. Tapi versinya Nabi Muhammad mencegah orang daripada hal yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Nabi bilang kepada sahabatnya, bilang, ya Rasulullah, aina ajiduk yaumil qiyamah? Hari kiamat di mana saya bisa menemukan kamu? Hari kiamat nih, hari kiamat di mana saya bisa menemukanmu ya Rasulullah? Maka Nabi bilang, tajiduni indal mizan. Cari saya di timbangan amal. Yang nimbang amalan hamba, temukan saya di situ. Saya ada di situ. Cari saya di situ. Fa illam ajiduk, kalau saya nggak menemukan kamu di mizan, di mana? Di sirat. Cari saya di sirat, jembatan yang membentang di atas neraka. Semua manusia bakal lewat di jembatan. Semuanya bakal lewat, termasuk saya dan kamu. Semuanya bakal lewat. Tapi nggak semuanya bakalan lolos. Yang lolos sedikit sekali. Sedikit sekali yang lolos. Nabi bilang, cari saya di sirat. Saya ada di sekitar sirat. Saya ada di situ. Kalau nggak ketemu ya Rasulullah, indal haud, saya di telaga saya nunggu orang di telaga saya. Pokoknya ini 3 tempat, saya nggak absen dari 3 tempat ini. Saya ada di sini, ya di mizan, ya di sirat, ya di haud. Saya ada di situ. Di mana? Ini 3 tempat yang paling dahsyat. Di mizan, saat orang tuh membutuhkan, memerlukan amalan, memerlukan agar hasil auditnya lulus. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu di saat-saat genting tersebut Nabi ada di situ. Nabi ada di situ. Nabi nyariin umatnya. Siapa yang kurang? Siapa yang perlu bantuan? Siapa yang perlu disupport? Nabi ada di situ. Sama di mana? Di sirat. Saat orang tuh ketakutan melihat neraka menggelegak di bawahnya, Nabi ada di situ, di tempat-tempat yang dahsyat. Dan Nabi SAW menanti siapa yang selamat di haud.
ngasih mereka minum. Nabi ngasih mereka minum, memberikan minum dari telaganya Rasulullah. Itu telaganya Nabi Muhammad SAW. Airnya dari sungai Al-Kautsar. Itu lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Yang minum seteguk tidak akan merasakan dahaga selamanya. Mudah-mudahan kita minum dari telaga tersebut. Mudah-mudahan kita minum dari telaga tersebut. Itu di telaganya Nabi ada cangkir-cangkir, gelas-gelas dari permata berlian yang indah. Itu gelas jumlahnya sejumlah bintang di langit. Itu Nabi ngambil airnya dengan gelas kebesaran tersebut. Itu gelasnya lebih mahal dari dunia seisinya, dikasih masing-masing. Terus dibantu oleh keluarganya Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Husain, bantu Nabi Muhammad. Kita kedatangan tamu di telaganya kita, kasih minum umat, kasih minum. Ada sebagian wali-wali besar nggak mau minum dari gelas, nggak mau minum dari gelas, enggak. Nah, terus mau minum dari telapak tangannya dari Muhammad. Langsung mau minum langsung dari telapak tangannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma asqina min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan haniyatan mali'atan la nazma'u ba'daha abada. Ya Allah, berikan kami minum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalnya ada orang yang diusir dari telaga. Diusir. Lah, usir sana, dibalikin lagi ke neraka. Dikiranya dia udah lolos, lah diusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak tahu apa yang dia lakukan. Enggak tahu kejahatan apa yang dia lakukan. Sampai dikasih harapan palsu. Dikiranya dia udah lolos, udah sampai depan telaga mau masuk akses ke telaga, tahu-tahu aksesnya enggak fungsi. Balikin, masuk neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Ya Allah, jangan sampai gara-gara mata kita ngelihat apa hingga kita kehilangan akses untuk masuk ke telaganya Nabi Muhammad. Gara-gara kita ngelihat yang haram, nonton yang haram, ngomong yang haram, berprasangka yang haram, mendengar yang haram, menyentuh yang haram, ngambil hak yang haram. Waliyadzubillah min dzalik. Jangan sampai itu membuat kita terharamkan untuk minum dari telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini majelis kayak begini, ini adalah persiapan bekal kita untuk menyampaikan kita ke telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bekal kita untuk sampai ke sana. Ada orang tuh targetnya dia, saya mau menjadi punya rumah usia sekian, saya mau punya perusahaan usia sekian, saya mau punya uang sekian juta dolar di usia sekian. Sayyidina Ibrahim bilang, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan saya orang yang mendirikan sholat. Itu targetnya dia. Sebab dia tahu itu yang menyampaikan dia kepada kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh, silakan dengan duniamu, akan tetapi prioritaskan kebersamaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia nyariin kita, mencari umatnya, perhatian sama umatnya. Lebih sayang daripada bapak kita kepada kita. Tahu gak? Kita besok hari kiamat bakalan ditanya, bukan hubungan kita kepada, kamu punya hubungan dengan partai tertentu, dengan presiden tertentu, dengan menteri tertentu. Enggak. Itu orang-orang gak laku besok di kuburan. Apalagi hari kiamat, gak laku. Wah, ini calon gubernur yang saya dukung, calon presiden yang saya dukung, menteri yang saya dukung, partai yang saya dukung. Di kuburan gak laku mereka gak laku. Tapi kita di kuburan ditanya hubungan kita sama Nabi Muhammad. Itu fil Bukhari, di antara yang ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, ma imamuka, man ikhwanuka. Ditanya siapa Tuhanmu, Allah. Siapa nabimu? Itu yang ditanya, siapa nabimu, siapa nabinya kamu. Gak ditanya apa partainya kamu, kemarin nyoblos apaan, gak ditanya hal yang demikian tersebut. Itu dukung yang mana, gak ditanya. Yang ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, siapa saudaramu. Muslimin saudara kita, benar, muslimin saudara kita. Kalau muslimin saudara kita, kenapa gosipin orang Islam, kenapa mencaci orang Islam,
Kenapa memprovokasi orang Islam? Kenapa mendengki orang Islam? Kenapa kita prasangka buruk kepada orang Islam? Kenapa kita ngambil haknya orang Islam? Kenapa kita ngambil nyerobot tanahnya, ngambil hartanya? Kenapa? Benar orang Islam saudaramu. Begini kelakuan saudara. Al-muslim akhul muslim. Muslim sama muslim bersaudara. Sikap saudara la yadhlimu, la yahjiruh, la yakhzuluh. Sikap saudara, muslim bersaudara satu sama lain, jangan saling menzalimi, jangan saling merendahkan, jangan saling menghina satu sama lain. Kalau dia saling menghina, katanya saudara, kok saling menghina? Allah Ta'ala bilang la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Jangan sekelompok kaum mencaci, meledek, mengejek, mencemooh, mengolok-olok laki-laki yang lain. Mungkin mereka lebih baik dari kamu. Jangan sekelompok wanita mengejek, mengolok-olok wanita yang lain. Yang dia ejek mungkin lebih baik dari kamu. Orang baik nggak menganggap dirinya lebih baik dari salah satu makhluk Allah. Itu ciri orang baik. Selama menganggap dirinya saya lebih baik dari fulan, ya ini bukan orang baik. Ini namanya iblis. Tahu kan iblis? Iblis bilang ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Itu katanya Imamul Haddad Sahib Ratib, iyyaka wa qaulal jahul ana wa anta duni fi ilmin wa fi hasabi laqad ta'akhkhara aqwamun wa ma qasadu nailal makarimi wastaghnau bikanabi. Hati-hati dari ucapan, dari celoteh orang bodoh. Apa celoteh mereka? Saya lebih baik dari dia, kamu lebih rendah dari saya, kamu lebih hina dari saya. Ini ucapan orang bodoh yang dia begini. Sekelompok orang telat, ketinggalan kereta menuju surga, ketinggalan gerbong menuju kewalian, ketinggalan kereta menuju kemuliaan, dan mereka hanya merasa cukup. Dulu ayahku, dulu kakekku, dulu moyangku. Moyangmu di depan, kamu ketinggalan kereta, ketinggalan gerbong. Mereka udah nyampe surga, kamu lagi nunggu antrian ke neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Merasa cukup dengan gitu doang. Laisal fata man qala abi, lakin al fata man qala hanadha. Orang hebat bukan yang bilang bapakku, kakekku, tapi orang hebat adalah yang dia berbuat, dia melakukan seperti yang dilakukan para guru-gurunya dan leluhurnya. Sayyidina Uwais Al-Qarni cari makanan halal di tong sampah, di gundukan sampah, dapat yang bagus. Di sisi lain ada anjing menggonggong dia, tapi cari makan juga tuh anjing. Dia bilang, kamu makan bagian kamu, saya makan bagian saya. Saya nggak berhak musir kamu, kamu nggak berhak musir saya. Sebab saya nggak lebih mulia dari kamu, kamu nggak lebih mulia dari saya. Masalah siapa yang mulia bukan di dunia, nanti di akhirat. In juztu sirat ana khairum mink wa illa fa anta khair minni. Kalau saya lolos di sirat, masuk surga, lolos di atas sirat, saya masuk surga, berarti saya lebih mulia dari anjing. Kalau kagak, saya nggak lolos, anjing lebih mulia dari saya. Dan sebelum momen itu datang, kita nggak tahu siapa yang lebih mulia, saya atau anjing. Nggak berani takabur dari anjing, nggak berani menyombongkan diri kepada anjing, apalagi kepada manusia. Muslim mana? Begitu diajar, dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surga yang kita kejar haram dimasukin oleh orang yang di dalam hatinya ada satu titik kesombongan. Itu Nabi bilang dalam hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Gak bakalan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada satu titik kesombongan. Sombong tuh nganggap diri lebih baik dari salah satu makhluk Allah. Saya lebih baik dari manusia ini, lebih baik dari manusia. Jangankan dari manusia, saya lebih baik dari hewan ini, dari hewan itu. Sombong. Saya lebih baik dari batu, dari tiang listrik. Sombong. Enggak. Hewan enggak ada yang masuk neraka. Binatang enggak ada yang masuk neraka. Di neraka itu kebanyakan apa? Manusia. Yang masuk neraka manusia. Manusia yang masuk neraka. Ada kucing masuk neraka? Enggak ada. Anjing enggak masuk neraka. Serigala enggak masuk neraka. Ular enggak masuk neraka.
Di neraka, manusia ada di neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Apa yang mau disombongin? Manusia yang berasal dari air mani. Tahu air mani? Yang kalau nempel di baju kita ada air mani. Kamu terbuat dari air itu, ya kamu jijik terhadapnya, menjijikkan. Kamu terbuat dari itu. Mimma immahin, dari air yang dianggap hina, yang orang jijik darinya. Nah, sampai di tangan dia nggak mau. Dari air terbuat dari situ. Dan kita bakal kembali menuju jifah. Tahu jifah? Bangkai. Lihatlah orang yang baru dikubur 1 hari, meleleh matanya, busuk, baunya udah gak enak. Coba datengin jenazah yang baru dikubur 1 hari, 2 hari. Tahu gak? Sampai-sampai itu bangkai manusia, bangkai yang paling bau, lebih bau daripada bangkainya anjing, lebih bau, lebih busuk daripada bangkainya kucing dan hewan lain. Sampai orang tuh jijik dengan daging manusia. Daging kambing laku dijual, daging manusia nggak laku. Orang ngelihatnya tuh, nih daging manusia muntah, daging kambing, bakar, panggang, nikmat, membangkitkan selera. Daging manusia menjijikkan. Sampai tuh saking busuknya kubur, tanam gamah wabastah, setinggi apa namanya tubuh manusia, sambil tanam di situ, setinggi itu, sedalam itu, bau bangkainya manusia. Sampai itu ketika seseorang tuh dikuburkan, orang yang berkuasa, hatta idzam tala'u bishran bima zafiru wa muqinu min ulaha ablaghal mikani nadahum hadimul ladzat fagtahamu sublal mamat wa adhaw ibratal fatini tilkal quburu wa qad saru biha limaman wa qad saru biha rimaman ba'da bakhamati fil ajsam wassimani ba'da tashahhi wa aklit tayyibati ghadan yakulhumud dudu tahta turbi wal labini taghayyarat minhumul alwan wan mahagat mahasinul wajhi wal ainan wal ainan wal khadani hakadha wal ainani wal wajani khalat anhum masakinuhum wa aslamahum man kana yansuruhum fis sirri wal alani. Itu dikatakan bahwasanya itu lihat tuh kuburan. Itu orang yang ditanam di situ tuh itu berubah warnanya. Warna ketika dia masih hidup sama warna ketika dia udah mati. Kok tambah hitam? Kok tambah pucat? Kok tambah apa namanya? Itu lidah yang kelihatan indah, senyum yang kelihatan indah. Mana senyumnya? Matanya keren, bagus. Lihat matanya tuh mayit. Lihat bibirnya, lihat lidahnya. Mana senyumannya? Lihat giginya. Lihat rambut yang pada rontok. Itu satu orang dia melewati seorang ibu nangis di kuburan. Itu ibu nangis. Bilang, "Ibu, kenapa nangis?" Itu ibu bilang kepada anak yang baru dikubur, "Wahai anakku, bi ayyi ainaika bada'ad dud." Wahai anakku, cacing mulai menggerogoti matamu, yang mana duluan, yang kanan atau yang kiri? Cacing menggerogoti matamu yang mana duluan, yang kanan atau yang kiri? Yang duluan digerogoti nama cacing. Mata kita jadi sarangnya cacing, jadi sarangnya hewan-hewan binatang yang nggak pernah kita lihat itu di dalam kuburan situ. Terus kalau di momen begitu, harta bisa nolong kita, tahta bisa nolong kita. Wah, dulu saya dingrat, terhormat, dimuliakan, orang mengagungkan saya, memuliakan saya, buka jalan buat saya, cium tangan saya, bawain sendal saya, pegawai saya punya ratusan karyawan, saya punya puluhan rumah, saya punya puluhan mobil. Terus masuk kubur, apa yang terjadi? Ya sudah, jabatannya, titelnya, semuanya nggak berlaku, nggak berguna di sana.
siapin diri kita buat momen tersebut. Jalin hubungan dengan Nabi ini, dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hari kiamat seseorang disodorkan tuh gambar. Ma taqulu fi hadzal rajul. Apa yang kamu katakan tentang orang ini? Dilihat. Amal mukmin, awil mugin. Wala ada Muhammadun. Adapun orang yang mukmin, ahli yakin bilang ini Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad. Wajahnya persis yang dibilang di Maulid. Wajahnya persis yang dibilang seperti itu. Ada Habibi Muhammad. Dari mana dia tahu kalau itu Nabi Muhammad? Dari mana dia tahu kalau itu Nabi Muhammad? Itu dia sebelum meninggalnya diperlihatkan wajah Nabi Muhammad. Atau dalam tidurnya ataupun di akhir hayatnya. Masya Allah. Diperlihat hingga ketika dikumpul dia tahu ini wajah Nabi Muhammad, kekasih saya. Ada wajah Nabi Muhammad. Ada mukmin. Adapun munafik atau mujrim, ditanya tarif apa? La adri, saya nggak tahu. La tadri wala darai. Kamu nggak tahu dan nggak mau tahu, hingga disiksa gara-gara nggak kenal dengan Nabi Muhammad. Kenali Nabi Muhammad, adakan Nabi Muhammad di rumah kita. Siapa yang diidolakan sama anak kita? Siapa yang diidolakan oleh istri kita? Yang megang peranan di rumah kita tuh, imamnya siapa? Siapa imam di rumah kita? Apakah Nabi Muhammad atau iblis? Apakah Nabi Muhammad atau para pembantai bayi dan anak-anak tuh yang ngebantai saudara kita di Palestina, itu kita jadikan imam? Kita teriak-teriak, Allahu Akbar, mereka pembantai, mereka pembunuh, boikot. Tapi di rumah videonya kita tonton, permainannya kita idolakan, kita ngegilain fashionnya mereka. Kita kalau kawinan mau ikut gayanya mereka. Tiap gamenya dari mereka, yang datang dari mereka, semuanya kita idolakan, kita gilain semuanya tersebut. Di lain pihak, wah mereka pembantai, mereka pembunuh, kita melaknat, kita mengutuk. Akan tetapi kita bermakmum kepada mereka, bukan bermakmum kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibilang la tal'an syaitan fil alaniyah wa tuti'uhu fis sirr. Jangan kamu melaknat, mengutuk syaitan secara terang-terangan di depan masyarakat, tapi ketika kamu di rumahmu sendirian kamu mentaati syaitan. Di luar syaitan laknat, di dalam dia sembah syaitan, dia nurut sama syaitan, dia taat, dia patuh pada syaitan. Inna syaitan lakum adu fattakhiduhu aduwa. Itu musuh, perlakukan sebagai musuh, jangan kong kali kong. Siapa setan? Yang ngajarin kita mendengki, setan. Yang ngebisikin kita untuk membenci sesama muslim, prasangka buruk sesama muslim, setan. Yang nyuruh kita bergosip, membicarakan keburukan muslim, setan. Yang memprovokasi kita, ngajarin adu domba, setan. Yang ngajarin kedengkian, setan. Yang ngajarin buka-buka aurat, setan. Kita melaknat dia, tapi di lain pihak kita patuh kepada dia. Ayo turutin Nabi Muhammad. In tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taati sang Rasul, kalian bakalan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Cintai Nabi Muhammad. Enggak ada yang lebih penyayang kepada kita melebihi Nabi Muhammad. Enggak ada yang lebih peduli kepada kita melebihi Nabi Muhammad. Orang tua kita yang peduli ya semasanya hidup mereka. Nabi hidupnya setelah wafatnya peduli sama kita. Kita belum lahir, kita udah lahir, kita udah mati. Sampai hari kiamat kita dicari, dipedulikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kitanya mau apa enggak diurusin sama Nabi Muhammad. Nabi udah ngasih jaminan, kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang nolak, yang enggak mau, ya dia yang enggak mau. Siapa yang enggak mau? Man ata'ani dakhala jannah. Yang taat sama saya berarti masuk surga. Wa man asani, yang melanggar saya. Kenapa? Berarti dia yang nggak mau, dia nggak mau. Saya mau dia masuk surga, tapi dia nggak mau. Tapi bersama itu semua, Nabi tetap siapin alternatif lain. Syafaati ahli kabair min ummati. Syafaatku buat pelaku dosa besar. Ayo sini dah, masuk lewat jalur syafaat. Sampai itu dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaban min agwam yadkhuluna al-jannah bisalasil. Sungguh menakjubkan orang diseret ke surga, diseretnya pakai rantai. Ke surga, tapi dipaksa masuk surganya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita surga.
bersama Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad pertama yang masuk surga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala izinkan kita memasuki istana yang ada di surga bersama Nabi Muhammad, sebab beliau pertama yang menghuninya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perlihatkan kita wajah Nabi Muhammad di dalam tidur kita dan terjaga di dunia dan di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atyaba mawdi'i birahmatika ya arhamar rahimin. Hidupkan kami dalam cinta kepada Nabi Muhammad, wafatkan kami dalam cinta kepada Nabi Muhammad, di jalannya Nabi Muhammad, bangkitkan kami di barisannya Nabi Muhammad. Izinkan mata kami menatap wajah Nabi Muhammad, izinkan tangan kami menyalami tangan Nabi Muhammad, mencium aroma tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anugerahkan kami minuman dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, masukkan kami di barisannya Nabi Muhammad bersama anak kami, keluarga kami, kerabat kami, pasangan kami, istri kami, suami kami, dan jadikan kami orang-orang yang cinta dan dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sana, la taj'alna minal ghafilina anka wa la anhu qadra zina, la taj'alna minal ghafilina anka wa la anhu qadra zina, la taj'alna minal ghafilina anka wa la anhu qadra zina. أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، أنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم اكفنا شر الظالمين، أدخلنا الجنة سالمين مع سيد المرسلين، أحينا شاكرين، توفنا مسلمين، نبعث في زمرة الآمنين بجاه طه الأمين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين ويا ذا القوة المتين ويا أرحم الراحمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، ولا يذل من واليت، ولا يحز من عاديت، إنك أنت الكريم الرحيم العفو الغفور الرحمن الودود برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.